Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama aku Herlis Safrianti dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini, aku membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Jadi, di sini aku akan membahas tentang materi pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Langsung saja, kita akan ke pembahasan yang pertama. Jadi untuk pembahasan pertama yaitu ada pengertian dan ruang lingkup pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional beragam, antara lain yaitu produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, serta produk nasional neto atau NNP. Nah, pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama itulah pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau GDP. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar International Industrial Classification yang meliputi yang pertama itu sektor produksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor produksi listrik dan air minum, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran, sektor produksi transportasi dan komunikasi, sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor produksi sewa rumah, sektor produksi pemerintah dan pertahanan, kemudian sektor produksi jasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau GNP. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yaitu yang pertama, rumah tangga berupa konsumsi, yang kedua, perusahaan berupa investasi, ketiga, pengeluaran pemerintah, dan yang keempat, pengeluaran ekspor dan impor. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini biasa dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu adalah Y sama dengan C tambah I untuk perekonomian tertutup tanpa peranan pemerintah. Kemudian Y sama dengan C tambah I tambah G untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah. Kemudian Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M untuk perekonomian terbuka. Nah, kemudian lanjut lagi yang ketiga yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan atau NNP. NNP merupakan GNP dikurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari bagian GNP yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dari perekonomian. Biasanya, data GNP lebih banyak digunakan dibandingkan dengan NNP, karena persoalan estimasi penyusutan mungkin tidak teliti dan juga tidak tersedia dengan cepat, sedangkan perkiraan GNP tersedia dalam bentuk sementara. Baiklah,
Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendapatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau BNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan pada suatu negara. Pada waktu GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk atau GNP per kapita. Nordaus dan Tobin dari Yale bersama-sama pada tahun 1972 mengajukan konsep NLW, tetapi sayang konsep ini tidak berkembang dan sampai saat ini cenderung penggunaan GDP real atau kapita sebagai ukuran kesejahteraan suatu negara masih digunakan. Beberapa keberatan penggunaan GDP real atau kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan konsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. Yang kedua, GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat, padahal ini sangat besar pengaruhnya dalam kesejahteraan. Ketiga, kejadian buruk seperti bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi kesejahteraan. Yang keempat, masalah polusi juga sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya dalam menghasilkan polusi air maupun udara, dan jelas merusak lingkungan. Salah satu yang membedakan sistem produksi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohani masuk ke dalam pengertian falah. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada real welfare atau falah, kesejahteraan yang sebenarnya. Jadi, pada intinya ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial agama. Ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara transparan. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Jadi hanya itu materi yang dapat saya